Halo sahabatku, sahabat Elvan yang saya banggakan, senang bisa bertemu dengan kalian semua. Saya berharap kalian semua dalam keadaan baik dan tentu semuanya dalam keadaan sehat. Di sesi pembelajaran kali ini kita akan belajar lanjutkan tentang aplikasi turunan fungsi aljabar. Kali ini kita akan gunakan untuk menggambar grafik fungsi. Bagi sahabat Elvan yang baru bergabung, jangan lupa silahkan subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan update dari setiap video kami yang terbaru. Baik, mari kita mulai. Menggambar grafik fungsi aljabar. Dengan menggunakan turunan fungsi aljabar, ada banyak sifat grafik fungsi yang dapat kita ketahui, sehingga pekerjaan menggambar kurva akan lebih mudah kita lakukan. Coba perhatikan hal-hal yang kita perlu lakukan untuk menggambar fungsi aljabar. Yang pertama, untuk menggambar grafik fungsi aljabar adalah tentukan interval fungsi naik dan fungsi turun. Kemudian, yang kedua, tentukan titik-titik stasioner dan jenisnya. Selanjutnya, tentukan titik yang paling dekat dengan titik stasioner di bagian kiri dan di paling kanan. Dan yang terakhir, langkah keempat adalah tentukan titik-titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y. Itu pun kalau mudah dilakukan. Kalau tidak bisa dilakukan, cukup kita menggunakan langkah 1, 2, dan 3. Bagi sahabatku, supaya lebih mudah kita mengerti, mari kita lihat contoh yang pertama. Gambarlah grafik fungsi Y sama dengan X pangkat 4 dikurang 2X pangkat 3 dikurang 2. Pertama, kita akan mencari interval fungsi naik dan fungsi turun. Langkah pertama ya. Untuk mencari interval fungsi naik dan fungsi turun, kita menggunakan turunan pertama dari fungsi Y sama dengan X pangkat 4 kurang 2X pangkat 3 kurang 2. Turunan dari sini adalah 4 kali 1, pangkatnya kurang 1, jadi 4X pangkat 3, 3 kali 2 menjadi min 6X pangkat 2. Jadi turunan dari sini adalah Y aksen sama dengan 4X pangkat 3 dikurang 6X pangkat 2. Selanjutnya, kita ingat syarat fungsi naik, yaitu jika turunan pertama lebih besar dari 0. Nah, di sini turunan pertamanya tadi adalah 4X pangkat 3 dikurang 6X pangkat 2. Dari sini kita ambil faktor 2, karena 4 dan 6 sama-sama dibagi 2. Kemudian ambil lagi faktor X pangkat 2, karena di sini ada X pangkat 2, di sini juga ada X pangkat 2. Maka kedua suku ini faktornya adalah 2X pangkat 2. Nah, selanjutnya, 4X pangkat 3 dibagi 2X pangkat 2 adalah 2X. 6X pangkat 2 dibagi 2X pangkat 2 adalah 3. Sehingga faktor dari sini adalah 2X pangkat 2 dikali 2X dikurang 3. Nah, selanjutnya, dari 2X pangkat 2 sama dengan 0, kita dapatlah X-nya 0. Dari sini 2X kurang 3 sama dengan 0, kita dapatlah X-nya sama dengan 3/2. Selanjutnya, ini adalah batas-batas untuk membuat fungsi naik dan fungsi turun pada sumbu X ya. Nah, perhatikan di sumbu X di sini. Di X sama dengan 0 dan X sama dengan 3/2. Kita periksa di sebelah kiri. Kita ambil misalnya di sini X-nya min 1 ya. Min 1, coba kita lihat. Masukkan ke turunan pertama. 4 kali min 1 pangkat 3, min 1 pangkat 3 adalah min 1, berarti min 4. Min 1 pangkat 2 sama dengan 1, kalikan ke sini menjadi min 6. Min 4, min 6 sama dengan min 10, berarti harganya negatif ya. Berarti di sebelah kiri 0, harganya negatif. Sekarang kita cari di tengah-tengah ini. Berarti antara 0 dan 3/2 itu ada angka 1. Angka 1 kita masukkan 1 pangkat 3 dikurang 6 kali 1 pangkat 2. 1 pangkat 3 itu adalah 1 kali 4, 4. 1 pangkat 2 adalah 1 kali 6, 6. Berarti 4 kurang 6 sama dengan min 2. Berarti antara 0 dan 3/2 ini juga bertanda negatif. Sekarang kita periksa di sebelah kanan ya. Lebih besar dari 3/2. Kita ambil ini kan 1,5. Kita ambil 2 ya. Masukkan ke sini. 2 pangkat 3, 8 kali 4, 32. 2 pangkat 2, 4 kali 6,
24. 32 kurang 24. Berarti hasilnya ini adalah 8. 8 itu adalah positif, maka di sini adalah daerah yang positif. Maka sekarang coba kita lihat di sini, di sebelah kiri negatif, di tengah negatif. Berarti kalau kita gambar kurvanya turun, tetap turun. Ingat sifat-sifat titik stasioner, maka ini masuk ke sifat titik belok ya. Maka di 0, X sama dengan 0, nanti akan terdapat titik beloknya 3/2 plus min. Turun, tetap, naik. Berarti adalah nilai minimum. Berarti nilai minimumnya nanti ada di X sama dengan 3/2. Nah, selanjutnya kita cari interval fungsi naik dan turun. Nah, perhatikan di sini, fungsi turun ada di lebih kecil dari 0, atau turun juga di lebih kecil dari 3/2 sampai 0 ya. Berarti bisa lebih kecil dari 0, bisa juga turun di antara 3/2 sampai 0. Nah, kalau ini kita gabungkan sebenarnya, ini cukup kita tulis X-nya lebih kecil dari 3/2. Karena dari 3/2 ke kiri kan negatif ya. Nah, ini kita bagi, kita hanya menunjukkan supaya di antara 0 ada tanda yang sama. Itu aja yang kita lihat dari sini ya. Kemudian fungsi itu naik dari 3/2 ke kanan. Berarti X-nya lebih besar dari 3/2. Jadi nanti di X-nya lebih besar dari 3/2, maka grafik fungsi itu akan naik. Selanjutnya kita akan masuk ke titik stasioner dan jenisnya, yaitu langkah yang kedua. Ingat syarat untuk mendapatkan titik stasioner, yaitu turunan pertama sama dengan 0. Sama seperti di sini tadi, turunan pertamanya adalah 3x pangkat 3 dikurang 6x kuadrat. Ini kita ambil faktornya sama seperti di sini, 2x kuadrat dalam kurung 2x kurang 3. Berarti 2x kuadrat sama dengan 0, x-nya sama dengan 0. 2x kurang 3 sama dengan 0, maka x-nya sama dengan 3/2. Selanjutnya, titik-titik stasioner fungsi sama dengan x pangkat 4 kurang 2x pangkat 3 kurang 2. Untuk x sama dengan 0, kita masukkan ke fungsinya 0. Berarti 0 pangkat 4 kurang 2 kali 0 pangkat 3 dikurang 2 ya. 0 pangkat 3 0, kalikan ke sini 0, berarti hasilnya ini min 2. Maka dengan demikian, titik stasionernya adalah 0, min 2. Jenisnya apa? Perhatikan di sini tadi, di 0, X sama dengan 0, maka di situ terdapat min, berarti turun, tetap turun. Maka dia adalah titik belok. Maka jenis titik 0, min 2 ini adalah titik belok daripada grafik. Selanjutnya, untuk X sama dengan 3/2 ya, kita ganti X 3/2 ke fungsi X pangkat 4 kurang 2X pangkat 3 kurang 2. Berarti 3/2X 3/2 pangkat 4 dikurang 2 kali 3/2 pangkat 3 dikurang 2. Ini kalikan 3 pangkat 4 81, 2 pangkat 4 16. Ini 3 pangkat 3 27, 2 pangkat 3 8 kali 2 berarti 54/8. Nah, ini min 2, min 2 nya ini kita samakan penyebutnya semua ke per 16 ya. Berarti supaya 16 ini kali 2, ini supaya 16 ini kali 16. Berarti dapat lagi 81/16, ini kali 2, 108/16. Ini kali 2, 2 kali 16, 32/16. Selanjutnya kita kurang 81 kurang 108 kurang 32. Hasilnya adalah minus 59/16. Kalau ini kita hitung, kira-kira min 3,6875. Sehingga sekarang kita dapatkanlah titik stasioner yang kedua adalah 3/2, min 59/16. Ini adalah titik minimum. Perhatikan di sini 3/2 turun, tetap naik. Maka jenisnya di X sama dengan 3/2, jenisnya adalah titik stasioner minimum. Selanjutnya kita cari titik yang lebih dekat dengan titik stasioner. Perhatikan titik stasionernya paling kiri dan paling kanan. Apa yang dimaksud dengan paling kiri dan paling kanan? Nah, berarti di sini titik stasionernya itu paling kiri adalah X sama dengan 0, paling kanan adalah X sama dengan 3/2. Paling kiri X sama dengan 0. Yang lebih dekat di sini kita ambillah X-nya sama dengan min 0,5 boleh, min 1 boleh. Ini saya ambil sama dengan min 1 karena perhitungannya lebih mudah. Maka saya ambil di kiri dari X sama dengan 0 itu min 1 ya. Maka min 1 masukkan ke fungsinya
Berarti X pangkat 4 kurang 2X pangkat 3 kurang 2, masukkan X-nya min 1. Berarti min 1 pangkat 4 kurang 2 kali min 1 pangkat 3 kurang 2. Min 1 pangkat 4 adalah 1. Min 2, ini min 1, berarti 2. 1 tambah 2 sama dengan 3 ya. Dikurang 2, berarti sama dengan 1. Hasilnya 1. Maka titik yang paling kiri dari titik stasioner di kiri adalah min 1,1. Sekarang kita ambil di paling kanan. Paling kanan X sama dengan 2. Kenapa saya ambil X sama dengan 2? Nah, stasioner paling kanan adalah 32. Nah, supaya kita menghitungnya lebih enak, kita ambillah angka bulat di kanan 3/2. Kan 3/2 itu angka bulatnya adalah 3, 2, 4, dan seterusnya. Karena ini adalah 1,5 ya. Maka saya ambil X-nya sama dengan 2. Kemudian saya masukkan ke fungsinya. Maka kita dapatlah 2 pangkat 4 dikurang 2 kali 2 pangkat 3 dikurang 2. 2 pangkat 4, 16. 2 pangkat 3, 8 kali 2, 16 dikurang 2. Berarti 16 dikurang 16, 0. Ini sama dengan min 2. Maka kita dapatkanlah titik yang di paling kanan, yang paling dekat dengan titik stasionernya ini, di kanan adalah 2, min 2. Selanjutnya kita akan masuk ke langkah yang keempat. Langkah yang keempat yaitu menentukan titik-titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y. Ini pun jika mudah kita lakukan. Nah, pertama kita cari titik potong dengan sumbu Y. Syaratnya, ingat, X-nya harus sama dengan 0. Maka kita dapatkanlah Y sama dengan X pangkat 4 kurang 2X pangkat 3 kurang 2. Ganti X-nya 0. Berarti 0 pangkat 4 dikurang 2 kali 0 pangkat 3 dikurang 2. Ya, kita hitung ini 0. 0 pangkat 3, 0 kali 2, 0. Maka ini hasilnya adalah 0 kurang 0 kurang 2 sama dengan min 2. Maka titik yang paling dekat dengan titik stasioner di kanan adalah 0, min 2. Selanjutnya kita cari titik potong dengan sumbu X. Maka syaratnya Y sama dengan 0. Nah, ini Y sama dengan 0, maka persamaannya ini menjadi X pangkat 4 dikurang 2, X pangkat 3 dikurang 2 sama dengan 0. Nah, perhatikan teman-teman, ini sangat sulit difaktorkan. Kalau kita masih ingat waktu persamaan cukup banyak di kelas 11, kita akan kembali ke sana, dan ini pun memakan waktu dan agak sulit untuk difaktorkan. Ya, karena ini sulit difaktorkan, kita tidak perlu cari ya. Jadi kita gunakan titik-titik yang sudah kita dapatkan saja. Titik 3/2, min 59/16. Selanjutnya titik min 1,1, terus 2, min 2, dan satu lagi 0, min 2. Nah, kita lihat, kita masukkan ya. Pertama, titik min 1,1 tadi di sini yang paling kiri ya. Selanjutnya, titik stasionernya ada lagi di 0, min 2 di sini ya. Terus, habis itu titik minimumnya di sini, berarti 3/2, min 59/16. Nah, perhatikan. Selanjutnya titik 2, min 2 yang ini tadi. Nah, titik yang ini tadi sama dengan titik yang ini ya, titik 0, min 2 yaitu stasioner. Nah, perhatikan ini intervalnya tadi, interval yang kita dapat itu yang ini kita pindahkan ke sini ya. Angka intervalnya itu 0, di sini 0, perhatikan di sini 3/2. Nah, di sini dia adalah turun, di sini turun, atau di sini negatif, di sini negatif, maka di sini positif. Nah, kalau dari sini kita arahin ke sini sampai ke titik stasioner di sini, berarti dia turun ya, berarti dia turun. Berarti sebenarnya kita tinggal sambung saja ya. Nah, ingat kalau titik stasioner tadi yang ini turun, tetap turun. Nah, perhatikan ini saya buat yang hijau ini turun, tetap turun. Berarti ini tinggal kita sambung dari sini ke sini, terus, nah, dari 0 ke 3/2 ini dia turun, berarti tinggal kita sambung ke bawah, ke sini, ke titik minimumnya, berarti di sini bentuknya menjadi puncaknya ada di bawah, berarti ini ya. Terus kita sambung ke 2, min 2. Nah, ini pasti di sini, perhatikan di sini dia naik terus ya, berarti dia di sini sudah mulai naik di 3/2. Selanjutnya dari titik minimum kita sambung ke titik yang paling kanan tadi ya, 2, min 2. Nah, dari sini lihat di sini sampai ke kanan terus berarti fungsinya naik. Berarti dari sini tinggal sambung naik terus
sampai ke sini. Kalau kita batasi sama dengan ini, berarti kita ambil sampai di sini kurvanya. Sehingga sekarang saya gambarkan ya, pakai ini dulu ya. Ini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, naik terus sampai ke sini. Nah, kalau kita batasi sampai di sini, sampai di sini. Nah, sebenarnya ini nggak terbatas. Ini nanti sampai ke atas, ini juga nanti sampai ke atas. Maka dengan demikian, kita gambar secara utuh kurvanya. Nah, inilah sekarang gambarnya. Perhatikan tadi, mulai dari sini ya. Dari sini turun ke titik beloknya di sini, yaitu 0,2. Terus turun lagi ke minimumnya, terus naik lagi ke paling kanan, terus naik ke atas ya. Inilah grafik dari Y sama dengan X pangkat 4 kurang 2X pangkat 3 dikurang 2. Demikian sahabatku, semoga apa yang saya jelaskan ini dapat dipahami dengan baik. Jangan lupa bagikan ke sahabat kita yang lain. Tetap semangat belajar, semangat ayo paham.